Bagaimana perasaanmu sayang? Apa kau senang? Senang? Aku sangat senang. Pemain kriket yang tidak berguna itu mengira dia adalah pemenangnya. Hari ini aku telah membuktikan bahwa dia itu adalah seorang pecundang. Dan kau tahu, dia membuat dua kesalahan besar. Pertama, dia menjadi rintangan di jalanku. Dan kedua, dia mencoba untuk menyakitimu. Jika ada orang yang mencoba menyusahkanmu atau menyakitimu, aku tidak akan pernah memaafkannya. Aku akan menghukum orang itu dengan sangat berat. Aku tidak akan biarkan bahaya apapun menimpamu. Kau tahu kenapa? Karena aku mencintaimu. Manis sekali. Aku merasa kau mengatakan semuanya dari lubuk hatimu. Apa maksudmu? Aku selalu jujur padamu, sayang. Tidak. Kau tidak jujur. Tapi yang kau katakan ini murni dari hatimu. Sungguh. Kenapa Sri Risti? Lama sekali. Setiap menit sangatlah penting. Tidak pernah kubayangkan pemain kriket itu akan melakukan hal seperti itu. Dia menunjukkan sifat aslinya. Shifang, kau adalah seorang jurnalis olahraga terkenal. Kau mengikuti Karan Luthra sejak awal. Sejak pertandingan pertamanya, izinkan aku memberitahu Pemirsa bahwa, Shifam telah dianugerahi penghargaan sebagai reporter terbaik karena menyampaikan berita yang asli dan autentik. Bukankah begitu? Tetapi karena ada berita tentang skandal Karan, maka berita itu telah diredam. Shifam, beritahu aku, pernahkah kau melihat Karan Luthra melakukan hal tercela seperti itu? Pernahkah kau merasa dia memperlakukan wanita sebagai media kesenangannya? Tidak begitu. Karena ini berita skandal Karan, maka berita ini akhirnya diredam. Tunggu, Shifam. Kita tidak sedang membicarakan kriket di sini. Araf itu bertanya padamu, apakah Karan Luthra bisa melupakan sopan santunnya dan melakukan hal seperti itu? Kita berbicara tentang karakternya. Sekarang beritahu kami, jangan sembunyikan apapun. Orang-orang ingin mengetahui sebenarnya. Ayolah Siva, beritahu kami. Polisi bukankah telah menangkap Karan? Dia berada dalam penjara kan sekarang? Lalu kenapa dia ditangkap? Bukan berarti dia bersalah. Nanti Karan Luthra akan terbukti bersalah atau tidak. Dia bukan hanya pemain kriket yang baik, tapi juga manusia yang baik. Aku mengenalnya secara pribadi. Itu sudut pandangmu, Shifam. Aku rasa kau adalah penjilat bagi orang-orang kaya ini dan tidak memiliki pendapat transparan. Kejahatan memang ada di masyarakat. Itu tidak membuat semua orang menjadi orang jahat. Anda tidak bisa menuduh orang jujur seperti itu. Dengar, kau itu salah. Kau telah mendukung orang yang salah. Tidak satu pun dari kita yang tidak bersalah. Cara pandangmu itu yang salah. Itu yang mau aku ingatkan. Aku rasa ini adalah berita palsu. Gadis ini pasti melakukan demi publisitas. Semua orang kaya itu sama. Karan Luthra punya banyak pacar. Dan dia pantas mendapatkannya. Baguslah hal itu terjadi padanya. Bagaimana kau tahu kalau Karan Luthra punya banyak pacar? Kau bisa begitu yakin? Apakah kau mengenalnya secara pribadi? Jika seseorang punya pacar, apakah itu membuatnya jahat? Kau siapa? Sehingga memutuskan bahwa dia tidak bermoral. Hanya karena dia punya pacar bukan berarti dia tidak bermoral. Pernahkah kau mendengar jurnalis pemenang penghargaan? Ia mengatakan bahwa Karan Luthra adalah pemain kriket yang jujur dan baik. Tapi kau tidak akan mempercayainya. Kau akan mendengarkan orang lain karena itulah bagian yang lebih menarik. Itu gosipnya. Kalian semua tertarik dengan gosip. Karan Luthra tidak bersalah. Kalian mengerti? Kak. Sristi, Karan tidak bersalah. Dia tidak melakukan apapun. Dia benar-benar tidak bersalah. Aku tahu, Kak. Aku tahu. Nyonya, taksinya sudah datang. Jangan khawatir, Nyonya. Kau akan dapatkan keadilan. Aku juga tidak tahan dengan pembohong dan pengkhianat. Kita bisa melakukan apa saja untuk membawa pelakunya ke pengadilan. Percayalah padaku, Nona. Pelanggar hukum akan menyesali perbuatannya. Tidak mungkin orang yang salah bisa mengalahkan kejahatan yang sudah dia lakukan. Tidak peduli seberapa kerasnya dia mencoba membodohi kita semua, kebenarannya pada akhirnya akan terungkap. Saat ini, aku sedang menangani kasus ini. Jadi siapapun yang main hakim sendiri,
Aku pastikan mereka akan dihukum. Oke? Sekarang pulang dan jangan khawatir. Kami di sini untuk membantumu. Iya. Dia menyentuhku dengan penuh nafsu. Aku sudah melarangnya, tapi dia terus saja menarikku. Aku tidak melakukan apapun, Inspektur. Dia mencoba menjebakku. Aku tidak berbohong. Para jurnalis juga ada di sana. Mereka mengambil gambar. Tanya saja. Oh ya Tuhan, keluargaku pasti sudah mendapatkan kabar ini sekarang. Hanya Tuhan yang tahu apa yang harus mereka alami. Mereka pasti terkejut mendengar ini. Ibu, ayah, Risap, nenek, bibi, mereka semua pasti khawatir. Mereka mendapat kabar buruk di tengah malam. Semua orang pasti terkejut. Oh ya Tuhan, seandainya saja aku tidak bicara dengan Munisa. Sristi, lihat apa yang orang katakan. Karan itu tidak bersalah, dan aku yakin akan hal itu. Orang-orang menuduh Karan bersalah. Semuanya menghakimi. Orang-orang bergosip tentang orang lain karena tidak bisa membungkam semua orang. Aku bereaksi berlebihan. Aku rasa wajar saja kalau kau sakit hati, Kak. Mereka itu hanya pandai bergosip tentang orang lain. Mereka menyebarkan rumor yang tidak benar, dan mereka menikmatinya. Kau merasa buruk, kan? Aku saja yang melakukannya. Kau tunggu di sini, Kak. Aku tidak akan lama. Aku janji. Sristi, apa yang harus aku lakukan? Iya, aku harus telepon ibu dan memberitahunya tentang masalah ini. Ibu adalah wanita yang percaya diri. Dia pasti akan membantu kami. Kemudian Karan akan dibebaskan. Aku akan menelpon ibu. Kenapa ini? Tiba-tiba seperti ini. Kenapa? Masalah sudah selesai, Kak. Mereka tidak akan menonton berita atau menjelek-jelekan Karan lagi. Apa kau tahu? Lihat itu. Aku putuskan sambungan TV-nya. Sudahlah, Kak. Tidak usah panik. Ayo kita ke sana dan temui Karan. Tunggu, berikan ponselmu. Kau mau telepon siapa? Aku menelpon ibu. Kenapa kau telepon ibu, Kak? Dia memintamu untuk menjauh dari Karan. Sristi, aku tahu ibu akan khawatir. Tapi ibu adalah wanita yang berani. Kita membutuhkan bantuannya saat ini. Biarkan aku menelponnya. Tidak usah, Kak Prita. Dia tahu tentang hal itu. Dia sudah melihatnya di TV. Kalau ibu ingin membantu Karan, ibu pasti sudah datang ke kantor polisi. Tapi kenapa ibu tidak mau membantu kita, Sristi? Apa kau tahu, Kak? Keluarga Lutra itu keluarga yang berpengaruh dan juga kaya raya. Mereka tidak membutuhkan bantuan dari kita. Uang bukanlah solusi untuk setiap masalah. Terkadang kau memerlukan keberanian untuk menghadapi situasi tertentu. Dan ibu memilikinya. Sristi, jika ibu datang ke sana, dia... Dengar, Kak Prita, aku tahu ibu punya keberanian untuk menangani situasi itu. Aku juga tahu kau sangat percaya kepadanya, bukan? Kita juga menghormati keluarga Lutra. Kak, demi mendapatkan cinta dari beberapa orang, apakah salah jika mengingkari janji yang kau buat pada ibu? Ayo kita pergi. Hari ini hari terakhirmu di sana. Kau tidak boleh menginjakan kakimu di rumah keluarga Lutra lagi. Ada apa lagi, Kak? Ayo kita pergi. Sristi, aku sedang bingung. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Lihat, hatiku mengatakan bahwa aku harus segera pergi menemui Karan. Dia pasti hancur setelah apa yang terjadi. Aku harus pergi dan menghibur dia. Itulah gunanya teman. Tapi aku tahu, aku sudah berjanji pada ibu bahwa aku akan memutuskan semua hubunganku dengan keluarga Lutra. Tapi lihat, aku sudah mengingkari janjiku karena aku bertemu Karan di pesta. Tapi aku tidak merencanakan hal itu. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan Karan. Itu terjadi tiba-tiba saja di sana. Tapi sekarang aku membuat keputusan secara sadar. Bukankah salah jika pergi menemui Karan? Aku tahu ibu akan terluka jika aku pergi menemui Karan. Dia mungkin mengira aku mengingkari janji yang kubuat padanya. Tapi Karan membutuhkan aku. Apa yang harus aku lakukan? Aku sangat bingung. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Jadi aku harus buat keputusan apa? Kak, dengarkan kata hatimu. Hatiku berkata aku harus pergi ke kantor polisi tanpa membuang waktu. Aku mengerti, Karan pasti stres. Kita harus menyelamatkannya bagaimanapun caranya karena dia tidak bersalah. Tepat sekali, dia tidak bersalah. Saat ini dia butuh bantuan kita. Iya. Tadi kau bilang kau melihat seorang gadis bersama dengannya. Atau jangan-jangan memang dia sengaja menjebak Karan? Iya. Aku melihat wanita itu menyeret Karan menuju lift. Kak Prita, kita jangan buang waktu lagi. Kita harus melakukan sesuatu. Jangan khawatirkan tentang ibu.
Aku yakin ibu juga merasa kasihan pada Karan. Sekalipun ibu marah pada kita akan memohon maaf kepadanya. Tapi untuk saat ini, Karan membutuhkan kita, Kak. Dan jika kau tidak menemui Karan hari ini, itu akan merusak persahabatan kalian. Dia selalu membantumu. Kepercayaannya akan hancur. Apalagi kau hadir di pesta itu, kau mungkin mengetahui sesuatu yang bisa membantu Karan. Jika kita membantu Karan hari ini, dia akan dihukum atas kejahatan yang tidak dilakukannya. Padahal kau tahu sendiri kalau ini sebuah perangkap. Sekarang putuskan, apa yang lebih baik bagimu? Janjimu atau nyawa Karan? Karan pasti merasa kesepian. Dia hancur karena tuduhan yang dilontarkan terhadapnya. Karan membutuhkan aku. Karan, aku pasti datang. Sristi, ayo kita temui Karan. Pesan dari Monisa. Polisi akan mengantarku pulang. Tapi aku akan ke rumahmu, bukan ke rumahku. Datanglah, jangan lupa bawa sempeng, karena ini waktunya untuk merayakannya. Gadis cerdas. Ya Tuhan, aku tidak bisa percaya. Kita tidak bisa menyelamatkan Karan. Aku merasa sengsara. Mahes, ini adalah keluarga Lutra. Kami adalah keluarga terkenal. Kita tidak bisa menyerah begitu saja. Polisi seringkali menakut-nakuti masyarakat. Semakin kita takut, mereka akan senang. Boleh aku mengatakan sesuatu? Tolong, jangan merasa buruk. Daripada berdiri diam di kantor polisi, kau harusnya bersikeras membiarkan kami bertemu Karan. Inspektur tidak akan menolakmu, bukan? Aku ingin sekali bertemu Karan. Karina, aku mohon. Entah bagaimana bisa menenangkan ibu. Dia sudah tua. Dia bisa bersikap keras kepala. Tapi kau bijaksana. Segalanya ada waktunya. Apa yang kau katakan tidak mungkin. Mengapa? Mengapa tidak mungkin? Mereka menangkap Karan tanpa kesalahan apapun. Beraninya inspektur itu menghentikan kita. Mengapa dia menghentikan kita? Apakah kau ingin tahu alasannya? Itu karena itu kemarahanmu. Apa kau lupa bagaimana kau berperilaku buruk terhadap inspektur? Untungnya dia melepaskan Risab atas permintaan Raki. Tapi kau tetap ingin menemui Karan. Inspektur itu bodoh dan tidak bertanggung jawab. Dia tidak tahu tugasnya. Dia tidak bisa menangkap seorang tanpa alasan. Benarkah? Iya, dia tidak tahu bahwa mereka adalah keponakanmu. Kalau tidak, dia akan membiarkan mereka pergi. Apa yang salah denganmu? Tidak ada kasus yang diajukan tanpa bukti. Lain halnya, kalau buktinya nanti bisa dibuktikan salah. Tapi jelas, dia tidak melakukan kesalahan apapun. Tanggung jawab kita adalah membuktikan buktinya palsu dan membebaskan Karan. Tapi Mahes... Aku mohon demi Tuhan, aku tidak punya waktu untuk membahas hal-hal bodoh ini. Aku perlu menemukan cara untuk mengeluarkan Karan dari penjara. Dan setelah dia bebas, kita tidak perlu ke sana lagi. Aku juga tidak ingin Karan di penjara selamanya, Mahes. Aku mohon, tapi hentikanlah. Kau sedang marah saat ini. Tolong jangan ganggu aku. Pergilah. Pergi dan beristirahatlah. Kita bicara lagi nanti. Ayah, dengarkan dulu. Di mana undangan pihak ICB, Ayah? Kenapa? Untuk apa? Pengacara kami ingin tahu apakah pihak luar juga diundang selain pemain kriket dan orang-orang yang terkait dengan ICB. Jika ada orang luar yang hadir di sana, kita bisa periksa daftar masuk untuk mengetahui apakah ada tamu yang tidak diundang atau tidak. Kita bisa meragukannya, ya. Kau benar. Aku ikut bersamamu. Yeah. Risab. Risab, di mana Karan? Apa dia masih di penjara? Dia akan segera bebas. Ayo, Ayah. Apa tidak ada orang di rumahmu? Tidak ada seorang pun di sini. Makanya aku pergi keluar. Aku tidak tahu kalau aku harus menghadapi semua itu di pesta. Nona, kau jangan menangis. Semua sudah berakhir. Tetaplah kuat, Nona. Apa Karan sudah dihukum? Iya, Nona. Dia akan dihukum. Kau mau sesuatu? Teh atau kopi? Tidak, Nona. Terima kasih. Aku akan pergi sekarang juga. Taksi sudah menungguku di luar. Baiklah. Citra dan karirnya Karan Lutra sudah hancur.
permainan berakhir. Di mana Prithvi dan Sherlyn? Sayang. Ya? Tunggu sebentar. Pilih satu. Kenapa? Ayolah. Iya, digantung. Aku tahu sekali kalau Karan pasti akan digantung. Digantung? Jika Karan terbukti bersalah, pikirkan apa yang akan terjadi. Harga diri, martabat, dan juga karir, reputasi, dan citranya akan hancur. Selesai semuanya, dia akan sama saja seperti mati. Aku tidak tahu kapan ini akan terjadi. Namun kapanpun hal itu terjadi, kita akan merayakannya dengan cara yang istimewa sekali. Merayakan? Iya. Kita akan mandi dengan sempen. Ayo pergi. Monisa. Aku bangga padamu. Aku juga sangat bangga padamu. Monisa, kerja luar biasa. Luar biasa. Pada kesempatan yang menggembirakan ini, kita harus merayakannya. Kita berpesta. Pak, hentikan mobilnya. Aku ceroboh sekali. Aku tinggalkan ponselku di sana. Pak, bawa kembali aku ke rumahnya. Ponselku ketinggalan. Yang satu ini untukmu. Terima kasih. Bersulang. Bersulang. Musik? Belnya berbunyi. Biar aku saja. Kalian lanjutkanlah. Kenapa? Karena ini rumahku. Aku Prithvi yang agung. Akan bukakan pintunya. Iya. Prithvi! Tunggu. Ini ponselmu ketinggalan di sofa. Kau dengarkan musik? Musik? Sebenarnya setiap kali aku kesal, aku merasa ingin bunuh diri. Lalu dengan mendengarkan musik aku merasa lebih baik. Itu membuatku senang. Jadi begitu, mendengarkan musik tidak apa-apa. Tapi jangan berpikir untuk bunuh diri ya. Iya. Bagus sekali, Monisa. Inilah yang disebut waktu yang tepat. Kau panggil aku pada waktu yang tepat. Jika tidak, bisa aku katakan sesuatu? Aku yang terbaik. Tapi aku nyatakan kau sebagai terbaik kedua. Jika aku harus menyebut seseorang tidak jujur dan licik, itu adalah kau. Setelah beberapa hari, kesalahpahamanmu akan hilang. Apa maksudmu? Maksudku, aku merasa jauh lebih tidak jujur dan licik daripada kau. Setelah yang kulakukan hari ini, aku merasa tidak seorang pun bisa menandingiku dalam kejahatan dan kelicikan. Karan yang malang. Tidak ada yang sadar betapa mudahnya aku menangkapnya. Dan tidak ada saksi mata. Dia akan dipenjara dalam waktu lama. Lama? Waktu yang sangat lama. Setidaknya dia akan membusuk di penjara selama 10 tahun. Dan itu akan menyenangkan. Kalau begitu, ayo bersulang. Bersulang. Berani sekali kau, Sanjana. Kau bersama kami selama masa-masa sulit kami. Terima kasih banyak untuk semuanya. Aku tidak percaya. Bagaimana bisa gadis itu melontarkan tuduhan keji kepada Karan? Beraninya dia telah melakukan ini. Berani sekali dia. Setelah masalah ini diselesaikan, aku akan menunjukkan pada gadis itu
konsekuensi macam-macam. Dengan keluarga besar Lutra, dia akan menyesal telah mengganggu kami seumur hidupnya. Iya, Karina, aku tahu. Tapi lihat gadis ini. Apa kau sudah menonton beritanya? Tadi dia menangis. Aku sangat yakin orang-orang akan mempercayainya. Aku harus melakukan sesuatu. Oh ya, Karina. Kalau kau tidak keberatan, aku punya saran padamu. Kenapa kau tidak mencoba mengakhiri masalah ini dengan memberinya sejumlah uang? Maksudku, beri dia 800.000 hingga 1 juta rupiah. Dia akan tutup mulutnya dan mencabut kasusnya. Ngomong-ngomong, Karina, mungkin saja dia mengatakan yang sebenarnya. Karena bagaimanapun, Karan itu masih muda. mungkin dia melakukan Kesalahan dalam keadaan mabuk. Berani sekali kau, Sanjana. Beraninya kau mengatakan hal seperti itu di depan Karan. Tahukah kau siapa Karan? Karan adalah bagian dari keluarga Lutra. Dia adalah pemain kriket terkenal. Gadis-gadis tergila-gila padanya. Bisakah Karan melakukan hal menjijikan seperti itu? Tidak akan pernah. Kami selalu menanamkan nilai baik. Bagaimana kau berpikir Karan bisa melakukan sesuatu yang tercela? Ayo, Pak, lebih cepat lagi. Aku tidak tahu bagaimana kondisi Karan. Aku merindukanmu. Aku senang saat kau ada di dekatku, Prita. Kak, kenapa kau menangis? Kak Prita, ini bukan waktunya menangis. Kau harus mendukung Karan saat ini. Bukan saatnya kau melemah. Apa gunanya menangis? Itu hanya akan membantumu merasa lebih baik. Itu tidak akan membuktikan Karan tidak bersalah. Kau tidak bisa memenangkan pertempuran dengan air mata. Kau harus kuat, Kak. Kau harus berjuang untuk mencari keadilan bagi Karan. Kau harus membantu Karan mendapatkan kembali kekuatan dan juga kepercayaan dirinya. Karina, kenapa kau kesal sekali? Tolong jangan salah paham dulu. Aku mencoba mengatakan bahwa lebih baik memberinya sejumlah uang dan menyelesaikan kasus ini di luar pengadilan. Akan sangat bagus kalau kita bisa mengatasi masalah ini. Bahkan menurutku, kita harus menyelesaikan di luar pengadilan. Aku ingin melemparkan uang ke wajahnya. Dia pasti melakukan ini demi uang, bukan? Dia telah membuat tuduhan keji terhadap Karan. Entah bagaimana kondisi Karan sekarang. Hanya Tuhan yang tahu apa yang dialami setelah masalah ini terselesaikan. Karan dibebaskan. Tunggu dan lihat saja. Apa yang kulakukan pada gadis itu? Aku akan memberinya pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan. Iya, Karina. Aku bisa mengerti apa yang kau katakan. Bagaimanapun juga, aku akan berbicara denganmu nanti. Baiklah. Ngomong-ngomong, di mana Sherlyn? Berikan dia teleponnya. Sherlyn? Sherlyn tidak ada di rumah. Mungkin saja dia akan pergi menemuimu. Dia pasti dalam perjalanan. Oke. Seseorang datang menemuimu. Datanglah ke ruang pengunjung. Aku yakin dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri setelah mengetahui apa yang telah aku alami. Aku tahu dia akan datang. Karena dia tidak bisa melihatku kesakitan, sama seperti aku tidak bisa melihatnya kesakitan. Fakta bahwa Prita di sini membuktikan bahwa dia percaya padaku. Itu artinya dia peduli padaku, sama seperti aku peduli padanya. Dan dia juga merindukanku, sama seperti aku merindukannya. Prita? Prita? Karan! Karan! Halo otak burung. Kau harus menjaga lidahmu di depan umum. Dan juga mengendalikan emosimu saat kau kesepian. Apa yang kau lakukan? Apa kau gila? Apa yang membuatmu berpikir Prita akan datang menemuimu? Ha? Aku mendengar semuanya. Kau memanggilnya. Kau harus menyebut namanya dengan sangat hormat. Dia pantas diperlakukan dengan hormat. Aku selalu memperlakukan Prita dengan sangat hormat. Kau tahu itu. Aku berbicara dengannya dengan sangat sopan. Aku jadi ingat, kau tidak menghormati perempuan.
Kau melecehkan mereka demi kesenanganmu. Benar kan? Apa yang aku katakan? Kau perlakukan perempuan seperti komoditas. Dan kau manfaatkan mereka untuk bersenang-senang. Selanjutnya jangankan Prita. Aku pasti akan memberitahu setiap gadis yang aku temui. Jika ingin bertemu denganmu, resiko ditanggung sendiri. Aku akan memberitahunya untuk tidak minum bersamamu di tempat umum dan secara pribadi. Ya Tuhan, aku akan memberitahunya bahwa dia mungkin akan dilecehkan jika dia bertemu denganmu secara pribadi. Sangat menyedihkan. Cepatlah Sristi, waktu berkunjung akan segera berakhir. Aku harap mereka mengizinkan kita bertemu dengan. Semoga kita bisa bertemu dengan Karan. Ini Pak uangnya. Ambil kembaliannya. Tahu apa yang dibilang awak media tentangmu? Gadis tidak berdaya Monisa menjadi mangsa pemain kriket terkenal Karan Luthra yang ternyata seorang mesum. Kau kehilangan semua rasa hormat yang kau miliki. Bukan aku yang bilang. Orang-orang media yang bilang Karan Luthra gila kekuasaan. Dia sama sekali tidak fokus pada permainan. Dan videomu itu telah menerima jutaan banyak like. Selamat ya. Kau sangat bangga pada dirimu. Kau sangat sombong. Kau pikir dirimu hebat, ha? Kau mengira kau adalah pemain yang luar biasa dan punya banyak penggemar. Apa yang terjadi sekarang? Kau merendah. Kau sudah tahu di mana tempatmu. Lihatlah dirimu. Aku akan beritahu siapa dirimu hari ini. Kau bukan lagi pemain kriket yang tidak berguna. Kau juga seorang tahanan. Pengemis di jalan lebih dihormati daripada kau. Kau sedang apa? Ha? Kau mencoba untuk mengancamku. Kau tidak bisa melakukannya. Karan Luthra, kau tidak berdaya sekarang ini. Hanya ada satu hal yang bisa kau lakukan. Memohon bantuan padaku. Karan, apa yang kau lakukan? Kenapa kau marah? Aku hanya mengabarimu tentang... Tujuanmu kesini hanya untuk mengintimidasiku. Benarkah? Tidak. Harus kukatakan, sebenarnya kau masih punya akal sehat. Kau sudah mengerti kenapa aku ada di sini. Baiklah. Setelah kau mengerti, izinkan aku memberitahumu. Saat aku mengetahui tentang penangkapanmu, aku merasa luar biasa sekali. Dan setiap kali kau bertemu denganku, kau terus saja menyusahkanku. Aku tidak berharap kau membuatku begitu bahagia. Tahukah kau apa yang dikatakan awak media tentangmu? Mereka mengatakan banyak hal tentangmu. Haruskah bocah nakal kriket India Karan Luthra dikeluarkan dari tim kriket? Aku rasa itu harus dilakukan segera. Kau layak dikeluarkan dari tim itu. Percayalah padaku. Aku belum pernah merasa sebahagia ini, Karan. Aku tidak bisa memberitahumu perasaanku sekarang. Aku merasa luar biasa. Percayalah padaku. Aku sarankan agar kau mengakui bahwa kau mencoba memperkosa dan mencoba menghancurkan kehidupan seorang gadis. Hei, kau bilang apa? Jangan berani-berani. Jangan bertindak sok cerdas. Pelankan suaramu, Karan. Pemerkosa sepertimu pantas menerima ini. Terakhir namun tidak kalah pentingnya, pecundang Luthra. Jangan berharap Prita akan datang ke sini untuk menemuimu. Dia tidak akan datang ke sini. Dia tidak akan melanjutkan hubungan dengan pria jahat sepertimu. Kau tahu apa? Aku selalu punya masalah dengan persahabatanmu dengannya. Dan setelah apa yang kau lakukan hari ini, aku tidak perlu melakukan apapun. Prita adalah gadis yang sederhana dan juga berbudaya. Dia tidak akan mau mengenal pemerkosa. Aku tahu itu. Dan aku yakin sekali saat ini Prita pasti sedang menangis. Dia pasti mengutuk dirinya sendiri karena berteman dengan pria sepertimu, Karan. Tenanglah. Aku akan bersamanya. Aku akan menjaganya. Ku biarkan dia menangis di bahuku. Aku akan bersimpati padanya. Dia pasti terluka. Dia pasti tidak bisa dihibur. Aku akan menyeka air matanya. Jika dia tidak berhenti menangis, aku akan membelai punggungnya. Jika dia terus menangis, aku pasti akan menyentuh pipi halusnya seperti ini.
Lalu aku akan turun lebih jauh lagi. Bibirnya yang merah. Kau bilang apa? Beraninya kau bicara seperti itu tentang Prita. Aku akan mengajarmu. Kurang ajar. Kenapa kau tertawa? Aku menikmati ini. Aku datang untuk membuatmu iri dan frustasi. Dan aku berhasil. Karan Lutra yang malang. Aku merasa sangat senang. Aku serius, Karan. Hentikan omong kosongmu. Aku akan periksa besok, jadi simpan berkasnya. Pak, kami ingin bertemu dengan Karan Lutra. Tolong Pak, izinkan kami bertemu dengan Karan. Ini permintaan Hanya kami. 5 menit saja. Kau tahu, Sinde, saat kau menangkap orang yang terkenal, pasti banyak orang datang untuk menemuinya. Maaf ya, Nona, waktu berkunjung sudah habis. Kalian bisa datang besok. Tidak, Pak. Aku mohon, ini sebuah permintaan. Sebenarnya penting sekali bagi kami untuk bertemu dengan Karan. Hanya 2 menit saja. Tolong, Pak. Saya sudah bilang besok, jadi besok saja. Oke? Sinde, aku pergi. Tolong tangani ini. Tunggu sebentar, Inspektur. Apa aku sudah memberitahumu bahwa aku calon saudara ipar Karan Lutra? Kakak perempuanku ini adalah tunangannya Karan Lutra. Tenang saja, Karan. Kau memukul aku karena aku mengizinkanmu melakukan itu. Kau mengerti? Hati-hatilah. Jika aku luka ringan sekalipun di wajahku, Prita akan membalut lukanya dengan tangannya yang indah. Lebih baik kendalikanlah dirimu. Jangan terlalu emosi. Dan aku akan terus memberimu informasi terbaru tentang hubunganku dengan Prita, oke? Polisi! Polisi! Polisi, lihatlah apa yang dia lakukan padaku. Dia telah memukulku. Aku bicara dengannya dengan sopan, tapi dia itu... Kau tidak tahu bagaimana rasanya dihajar. Bicaralah. Bicara dengan hormat. Aku bersikap sopan kepadamu. Pergilah sekarang, waktu berkunjung sudah habis. Kendalikanlah amarahmu itu. Ayo. Beri aku waktu. 5 menit saja, oke? Apa Prita tidak akan menemuiku? Inspektur, kami mohon padamu. Kami ingin bertemu dengannya. Coba kau lihat kakakku ini. Dia tidak bisa menangis. Dia sampai menahan air matanya. Aku tidak bisa menjelaskan bagaimana kondisinya, bagaimana perasaannya ketika tunangannya masuk penjara. Hatinya pasti hancur, Pak. Aku harap kau bisa mengerti. Coba lihat dia. Kami ingin bertemu dengannya hanya sekali. Tolong dipikirkan, Pak. Kakakku sudah dikhianati. Wajar jika dia sedih. Wajar jika dia marah. Bukankah dia juga punya hak untuk bertemu dengan Karan Lutra, Pak? Baiklah. Kau boleh pergi. Apa? Sinde, biarkan mereka bertemu Karan Lutra. Terima kasih, Pak. Sebenarnya waktu berkunjung sudah habis. Jadi aku beri waktu 5 menit untuk bertemu dengannya. Apalagi dia telah menyakitimu. Jadi kau harus menanyainya, oke? Pak, terima kasih banyak, Terima kasih, Pak. Ponselku. Terima kasih. Ayo, Sristi. Kau tetap di sini saja. Ada yang ingin menemuimu. Kenapa kau? Aku harap kau jangan sedih, Karan. Aku yakin kau akan segera bebas. Kau tidak bersalah. Dan aku yakin
akan segera dibebaskan. Karena aku tahu kau ini sudah dijebak, Karan. Prita, kenapa aku harus mengatakan padanya? Tapi penting bagiku untuk membuktikan padanya kalau aku tidak bersalah. Tapi aku belum bisa melakukan itu. Dan tidak perlu. Karan, Risab dan ayahmu pasti sudah datang ke sini. Apa mereka sudah menunjuk seorang pengacara? Risab datang menemuiku karena dia adalah kakakku. Dia sangat mencintaiku. Dia peduli padaku. Dan apakah kalian tahu? Dia juga marah karena ini. Dan pada saat dia datang, dia bertengkar dengan salah satu polisi karena menangkap aku. Dengan siapa kau bertengkar? Dengan inspektur? Ya, tentu. Dia pasti bicara buruk tentangku dan Risab bertengkar dengannya, jadi dia masuk penjara. Di mana dia sekarang? Ayah sudah membebaskannya. Oh, terima kasih Tuhan. Dia bersamaku selama setengah jam. Tuan dan Nyonya Lutra pasti sangat stres. Aku bisa merasakannya. Semua orang merasa khawatir. Siapa yang bisa menyalahkan mereka? Citra putra kebanggaan mereka kini hancur. Orang-orang membicarakan omong kosong ini. Orang-orang media mengatakan bahwa ketenaran dan kekuasaan telah hilang di kepalaku. Dan mereka bilang, aku melecehkan seorang gadis. Omong kosong apa itu? Tidak mungkin. Mana mungkin aku melakukan hal itu? Aku tidak mungkin melecehkan seorang wanita. Dan aku juga bermain untuk perwakilan negara. Mana mungkin aku melakukannya? Kenapa kau menganggap serius orang-orang seperti itu? Mereka mempercayai kebohongan tanpa berpikir. Mereka tidak berusaha mencari tahu kebenarannya. Kenapa kau memerlukan sertifikat karakter dari orang-orang seperti itu? Mereka tidak punya hak untuk menghakimimu. Sudahlah, Karan Lutra, kau tidak usah berpikir banyak tentang orang itu. Tapi mereka melakukannya. Orang-orang media mengatakan tanpa ragu bahwa aku mencoba untuk memperkosa wanita itu. Aku tidak melakukan apapun. Maka kau harus mengabaikan orang-orang itu. Kau tahu bahwa kau tidak melakukan kesalahan apapun dan tuduhan terhadapmu itu semuanya salah. Kita harus percaya pada diri sendiri. Tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentangmu. Apa pernah kau mendengar tentang mentalitas kelompok? Ketika seorang domba mulai berjalan ke satu arah, domba lainnya mulai mengikutinya secara membabi buta. Mereka pikir itu adalah cara yang benar. Coba kau pikirkan logika itu. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menggunakan kecerdasannya. Tapi pendapat orang tentangmu akan berubah. Suatu hari, kebenaran akan terungkap. Dan semua tuduhan terhadapmu akan terbukti salah. Orang-orang akan berhenti menghinamu. Dan faktanya, mereka yang menghinamu suatu saat akan memujimu. Kenapa kita harus menganggap penting orang-orang bodoh seperti itu? Terima kasih. Terima kasih telah percaya padaku. Aku pikir kau tidak akan percaya padaku. Aku pikir kau akan percaya pada mereka yang menuduhku. Berita aku tidak melakukan apapun. Aku tidak melakukan kesalahan. Tolong percaya. Karan, aku bersamamu bukan karena aku itu temanmu. Atau karena aku mempercayamu secara membuta. Tapi karena aku tahu kau tidak melakukan apapun. Kau tidak melakukan kesalahan apapun. Sebenarnya, aku adalah saksi dalam kasus ini. Karena aku tahu kau dijebak. Dan aku tahu ada jebakan yang dipasang untukmu. Kau tidak melakukan apapun. Tapi segala sesuatunya dibuat terlihat seperti penjahat.